Dari semua video yang udah gue upload ya, dari awal sampai sekarang ya, video-video review buku, mulai dari novel, dari komik, semua yang gue upload, dari semua video itu, semuanya beda-beda setupnya. Gue sampai bingung mau bikin setup yang seperti apa ya kan. Dari yang awalnya setup seperti itu, jadi seperti ini, sampai yang paling sampah pun setupnya seperti itu. Nah, untuk kali ini gue masih mempertahankan setup yang sebelumnya ya. Walaupun setupnya tidak sebagus youtuber yang lainnya, tapi gue bakal sepeda mungkin gitu untuk membuat konten gitu ya. Oke, tanpa perlu basa-basi lagi, hari ini ya, gue bakal membuat konten manga haul yang baru. Ya. Jadi tanpa banyak basa-basi lagi, kita intro dulu. Oke, para pembaca sekalian, selamat datang di channel Bimarsep ya. Kali ini gue bakal coba mereview beberapa komik yang gue beli pada bulan Maret sampai April ya mungkin ya. Oke. Jadi totalnya ada 9 buku ya. Tentunya itu jumlah yang sangat sedikit dari semua buku yang udah rilis dari awal Maret sampai bulan April ini. Ya walaupun beberapa buku gue masih ada yang PO juga ya kan. Apalagi kan lu tahu sendiri lah ya kan, di bulan ini itu ada Dandadan 3, ada One Piece 25 atau 26 gitu, gue lupa gitu, terus ada Pluto 2 ya kan. Nah di situ gue sangat exciting gitu ya. Jadi ya mungkin gue langsung aja mereview dari buku pertama yang bakal gue review ya, yang gue beli dari beberapa e-commerce. Kalau mau beli buku komik original, jangan yang abal-abal ya kan. Kalau kalian kelahiran tahun 90-an, pasti kalian pernah ngerasain masa-masa di mana komik itu banyak banget yang bisa dibilang tuh KW ya kan. Banyak banget. Apalagi termasuk gue ya. Gue sendiri tuh banyak banget lah komik-komik yang dulu gue beli itu bajakan semua, terutama itu kayak Naruto, One Piece ya kan, tuh banyak banget. Terus sampai dikawain juga, nggak satu atau dua judul aja ya, sampai judul-judul yang lain pun yang kurang diminati pun banyak yang dikawain gitu kan. Dan apalagi harga mereka tuh nggak jauh-jauh banget gitu kan, dan sekarang pun juga sama gitu kan, masih banyak komik-komik yang bisa dibilang tuh bajakan ya kan. Sorry ya kalau gue banyak yappingnya, soalnya emang gue tuh ngejar target ya kan, jadi gue pengen setiap video gue tuh durasinya tuh minimal tuh 10 menit ya kan. Jadi ayo kita langsung aja ya, kalian pasti udah lama banget menunggu dari tadi. Komik yang pertama gue beli di sini adalah Oshinoko, anak idola, volume 10 ya kan. Seperti di video sebelumnya, di video manga haul sebelumnya itu gue pernah bilang kepada lo semua ya kan, kalau gue itu bakal menyicil komik Oshinoko ya kan, satu-satu setiap bulannya gitu kan. Dan gue tuh udah beli di volume 10, jadi gue kurang sekitar 2 volume mungkin ya, 2 volume lagi gitu kan, sampai volume yang terbaru gitu kan. Yang gue takutin dari Oshinoko ini tuh dikampak cuy. Lu bayangin, delay itu lama banget, gak kayak Jujutsu Kaisen, Blue Lock ya kan, terus Alia yang setiap bulan atau 2 bulan sekali tuh mereka tuh cepet banget gitu kan, ya kan, kayak update-nya gitu. Sedangkan Oshinoko ini salah satu yang lama banget. Dan lu tau nggak apalagi salah satu yang lama banget? Kanokari juga lama banget. Gue takut banget kalau manga se-absolute cinema itu bakal dikampak gitu kan sama publisher tercinta kita ya kan. Ya semoga aja kita doakan yang terbaik itu kan untuk Oshinoko ya kan. Terus Kaguya sama juga bangun dari mati surinya gitu kan, udah gak hiatus lama lagi gitu kan. Tapi gue juga dengar rumor katanya Kaguya sama itu masih belum jelas ya kan, semoga aja dilanjut ya kan, terus dia nggak dikampak. Itulah yang gue inginkan. Gue sebenarnya belum baca Oshinoko ya kan sampai yang terbaru ya, tapi gue udah dapat spoiler sana sini kan, katanya ya metong ya. Jadi kayak udahlah, gue udah muak banget sama namanya spoiler gitu, jadi stop spoiler ya kan. Tapi gue emang orangnya lebih suka di spoiler, soalnya dengan lu spoiler gue tuh gue malah penasaran gitu, dan gue pengen lihat secara langsung gitu kan. Beda sama orang-orang yang nggak mau di spoiler. Biasanya orang-orang nggak mau di spoiler itu kan mereka nggak mau tahu kan ceritanya kan ya. Tapi gue beda, gue suka banget di spoiler, dikasih tahu lah detail-detail kecil yang gue sendiri pun nggak tahu gitu. Oke, kita lanjut komik kedua. Komik kedua ini yang gue beli ya, ini One Piece ya, cetak ulang, volume 24. Oh 24, berarti ada dua, gue beli dua, 24 dan 25. Anjir, gue yang lupa tuh. Ada dua, 24 dan 25 ya kan. Nah di sini nih, seingat gue itu, oh ya ini Kurohige pas masih goblok, terus sama Bellamy tapi pas masih belum menjadi anak buahnya Doflamingo ya kan. Jadi kan Bellamy itu kan baru muncul lagi kan di Dressrosa ya kan. Cuman di sini kan dia masih ya apa ya, gue lupa ingat sih nonton One Piece. Soalnya bayangin 1000 episode susah anjir nontonin semuanya satu persatu gitu kan. Jadi salah satu manga yang
patut banget dikoleksi ya oleh para nakama sekalian ya kan. Jika kalian penggemar berat One Piece ataupun tidak baru mau coba-coba beli manganya, kalian boleh ya, recommended banget kalau kalian mau beli One Piece cetakan baru ya kan, lebih bagus, lebih premium, book paper ya kan, tentunya tidak kertas koran lagi tapi harga lebih mahal ya kan, tapi tentunya lebih bagus lagi dari segi cetakan ya kan. Oke, kita lanjut di komik ketiga. Komik ketiga yang gue beli ini adalah Monster ya, salah satu karya masterpiece Naoki Urasawa Sensei ya. Jadi karya Naoki Urasawa Sensei ini terbilang gue suka banget ya, dari segi cerita yang dia bangun di ya kan, dunia ya kan, universe yang dia bangun di Monster ini sangat hidup ya kan, hidup banget, sampai gue sendiri pun ya emosi gue tuh dimainin dari buku ini gitu lah. Dan gue bingung ya kan, kenapa karya-karya Naoki Urasawa itu bisa sebagus itu kan ya kan. Kayak Pluto itu ya, lu kalau mau tahu Pluto 1 ya kan, gue baca dari awal sampai akhir itu udah kayak nonton film bos ya kan. Lu bayangin scene per scene-nya itu diperhatikan sedetail mungkin, apalagi pas di bagian akhir ya kan, di bagian puncaknya itu dimana pas si Astro ya kan, Astro Boy ya kan, gue tiba-tiba si Astro Boy-nya ya di dunia Pluto itu kan, pas jabat tangan sama si Gesit itu bener-bener gila, emosi gue main cok, kayak wah anjing, absolute cinema real anjir. Oke, kita lanjut aja di komik keempat. Komik keempat yang bakal gue review adalah Evangelion ya. Ini volume 2 ya, salah satu komik lawas ya kan, yang gue sendiri udah bilang di video sebelumnya kalau gue bakal nyicil satu persatu komik ini ya kan, sampai volume terbaru kan. Seingat gue itu yang collector's edition ini cuma sampai volume 7 ya. Gue udah cek juga di website ya kan. Jadi kalau misalkan gue ada yang salah bisa kalian koreksi di kolom komentar. Dan tentunya kenapa gue koleksi ini, karena ya lo tau lah, ini emang banyak banget fansnya, penggemarnya. Apalagi gue kan manusia arbit ya kan, manusia FOMO, jadi gue beli lah kayak gini kan, ya kan. Dibanderol dengan harga 110.000 ya, seperti video sebelumnya yang gue jelaskan. Dan tentunya ini tuh salah satu komik yang menurut gue tuh wajib banget dikoleksi dengan format yang bagus, dan spine-nya juga oke, spine-nya juga oke, jadi ya kalau dipajang tuh cakep aja gitu lah. Dan Dadan ini salah satu komik yang menurut gue tuh hype-nya tuh gede banget coy. Yang patut disayangin dari Alex Media ini, kenapa pas animenya hype, lo itu nggak ngerilis dari bulan-bulan sebelum animenya hype gitu kan. Apalagi pas hype itu lo bisa percepat lah produksinya gitu kan, dipercepat lagi. Ya gue tau lah, lo itu cuman nge-publish atau dan lain-lain itu kan pasti ada yang namanya persetujuan dan lain-lain ya kan sama pihak sana gitu kan. Dan gue kurang tahu lah pastinya kan, cuman katanya kan dengar katanya kalau misalkan laku ngebut ya kan. Cuman tapi alhamdulillah dan jarak antara dan 2 sama dan 3 itu nggak terlalu jauh, jadi gue cukup senang ya sama Alex gitu kan, bisa mengejar ya kan. Ya, ketertinggalannya cuma lumayan masih jauh sih, belum deket-deket banget sama versi originalnya gitu kan. Dan ada satu hal yang mengecewakan gue, merchandise seperti dan pertama. Dan pertama itu kalau mau tahu ya kalian dapat poster coy. Dan kedua ini nggak ada merchandise sama sekali kan, entah itu postcard ya kan, gantungan kunci kayak, poster kayak ya kan, atau enggak kartu kuartet itu kan kayak kemarin ya, yang Pluto itu kan cukup disayangkan kan. Padahal lu bisa menarik banyak fans dan yang baru ya kan, dengan lu jual gimmick merchandise gitu kan. Tapi gue yakin dan 2 ini laku keras juga gitu kan ya. Lu tahu sendiri lah animenya tuh hype-nya segila apa ya kan, semasterpiece apa animenya kan. Lu bayangin kan, yang nggak masterpiece banget sih ya kan, masih jauh sama anime-anime yang gue suka gitu. Ini ada Kagurabachi ya. Ini salah satu komik yang banyak banget ditunggu-tunggu ya dari kalangan wibu di Indonesia kan. Katanya ceritanya bagus itu kan. Ya sempat hype juga di Jepang gitu kan. Dan ceritanya itu cukup ya oke lah kalau katanya. Tapi gue belum baca ini kan. Tapi gue udah beli juga kan. Dan Kagurabachi ini kalau kalian mau tahu ya kan, dengan kalian membeli Kagurabachi ini kemarin pas PO itu kalian dapat poster, dan posternya tuh cukup ya bagus gitu. Nah, kalau menurut gue sih Kagurabachi gitu, dan udah membawa Kagurabachi ke Indonesia tuh udah bagus banget gitu kan. Gue beli ini adalah ya terbitan Phoenix Gramedia ya kan. Dari tadi gue nge-review komik terbitan Alex sama MNC ya kan. MNC itu kan anaknya itu Akasa ya kan. Alex itu anaknya itu Level Komik ya. Itu ya. Jadi kalau misalkan gue ada salah tolong dikorupsi tolong dikoreksi gitu. Oke, komik yang gue beli ini adalah Alia Sometimes Hide Her Feelings in Russian volume 5. Covernya ini adalah kakak dari istri gue, namanya Masya ya kan.
yang tentunya jadi istri gue juga nanti. Karbit pada marah nih gue yakin. Ya oke, jadi komik Alia ini jaraknya itu cukup jauh ya sama versi novelnya gitu kan. Apalagi bisa dibilang komik sama animenya itu jaraknya juga cukup jauh. Jadi kalau misalkan kalian beli komik Alia itu pasti bakal beda sama di animenya. Yang nggak beda-beda jauh sih, dari segi cerita tuh masih sama. Tapi ada beberapa scene itu yang beda, ya kan, yang original based on komik gitu kan. Soalnya anime sendiri tuh mengadaptasi dari novel. Jadi kalau misalkan kalian beli komik itu pasti kalian akan menemukan suatu hal yang baru kan. Nah, dari hal yang baru itu banyak hal lah, ya kan, nggak dari segi penggambaran ya kan, dari segi art dan desain karakter pun cukup berbeda gitu sama ini. Ya cukup ya, tapi gue lebih senang dari versi novel dan anime daripada versi komiknya gitu. Tapi karena ya yang namanya penggemar itu kan gak ada salahnya untuk mengkoleksi ya kan, semua perintil aja lu tahu sendiri lah gue lah, semuanya gue koleksi kalau tentang aja kan. Oke, cukup sampai di sini aja, gue langsung lanjut ke buku terakhir yaitu The Eminence in Shadow volume 3 kan, special edition yang dibanderol dengan harga 250.000. Oke, di buku ini tuh kalian bisa lihat ya, sampulnya tuh beda, sampul spesial. Pasti kalian gak asing ya dengan gambar di sini ya. Ini gambar yang mereka ambil ini sebagai sampul ini adalah panel lembar-lembar awal di volume 1-nya ya kan. Lihatin, ini ada anggota Shadow ya kan. Dari Delta, Alpha, ada Cheat, ada Beta, ada Gamma, sama ada Nu. Bukan 7 sets ya, bukan 7 bayangan, tapi ada si Nu nyasar so. Oke. Ini cover spesialnya. Tapi cover spesialnya gue pikir ini kurang oke kan. Soalnya gue lebih suka cover yang normalnya. Cover normalnya tuh lebih elegan gitu. Itu John Smith ya. John Smith sama siapa nih? Putri apa ya nih? Gue lupa. Yang penting Hime gitu lah dia namanya lah. Dan tentunya nih gue lebih suka cover yang ini. Oh, yang belakang tuh ada Beta, ada si Beta, ada covernya Beta, ada mukanya Beta. John Smith ini si Cheat ya. Si Cheat lagi nyamar. Ini tuh volume 3 itu dia udah sampai di chapter, seinget gue ya, udah kota tanpa aturan ya kan. Jadi ada tiga bos ya di situ kan. Ada Juggernaut ya kan, yang bakal diburu sama Beta ya kan. Lu kalau nonton anime ya tau lah ya kan. Terus ada si Hime ini sama satu lagi gue lupa siapa ya, gue harus rewatch anime. Dan tentunya di volume 3 ini kalian mendapatkan gantungan kunci spesial ya kan. Yang tentunya ini menurut gue kurang bagus sih. Ya nggak tahu ya, gue nggak bakal pernah mau make gantungan kunci yang gue dapat dari special offer Gramedia gitu kan. Oh ya betul, gue juga dapat gantungan kunci official dari Gramedia juga ya, dari apa sih, Alex Naoki Urasawa Monster. Nah ini bagus nih. Ini gue lebih suka desain yang seperti ini, yang simple kayak gini gue lebih suka. Jadi bagus. Tapi gue bisa dibilang nggak mau menggunakan ini ya kan buat sehari-hari gitu. Nah, soalnya ini limited dan ini satu-satunya yang gue punya, dan gue nggak mau menggunakan barang yang limited itu sebagai sehari, soalnya takut lecet dan lain-lain. Jadi gue nggak mau. Dan gue juga dapat pembatas buku ya kan. Ini salah satu dari 3 pembatas buku. Dan gue udah make pembatas buku ya. Di sini pembatas bukunya itu gambar Beta ya. Beta si anak buahnya si Cheat. Terus ada Alpha juga di sini. Ini Alpha, ada si Alpha, terus ada si Cheat-nya. Si Cheat-nya gue mana si Cheat ya? Ah, ini Cheat nih. Nah, ini Cheat. Cheat Kageno nih, bos kita semua nih, ketua bayangan. Kok di Indonesia namanya Fadil ya. Gue bingung, orang-orang namanya dia Fadil anjing. Bisa orang Indonesia ada ya tuh yang namanya Fadil bayangan. Oke, mungkin sampai di situ aja untuk manga haul kali ini. Manga haul ini kan cuman review sekilas ya kan, nggak sampai mendetail kayak video-video gue yang lain gitu kan. Kayak gue review novel Alia, komik Alia kan itu karena request juga dari orang kan, novel Alia sebelumnya. Jadi kalau misalkan kalian ada request dan ada komik atau novel yang pengen gue review ya kan, tentunya komik atau novel yang gue punya ya. Kalau misalkan kalian ingin membantu ya kan, membantu dengan membelikan untuk direview, silakan ya kan. Gue nggak sungkan gitu, dan gue cukup senang gitu kalau misalkan ada yang support gue seperti itu gitu kan. Ya tentunya gue juga seneng gitu kan kalau misalkan ada yang komen, bang tolong review novel Eminence in Shadow volume 3 dong dan lain-lain. Gue seneng banget kalau ada misalkan komen kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian ada yang ingin gue mereview salah satu komik atau novel yang gue bahas tadi, kalian tinggal tulis di kolom komentar ya. Oke. Dan kalau kalian mau tahu, gue lagi seneng banget sama komik jadul namanya Flame of Recca ya. Ini komik dari Anzai Nobuyuki ya. Ini udah lama banget, dan gue pengen banget animenya itu di remake gitu kan baru. Soalnya kemarin juga Ranma Half aja di remake gitu kan. Gue pengen banget kalau mereka tuh nge-remake Flame of Recca gitu ya kan. Apalagi salah satu
apa ya, gue nostalgia banget jir kalau baca gini. Oke, cukup sampai di situ aja untuk video kali ini. Nah, tidak ada peribahasa ya di channel gue, soalnya gue belum menemukan jargon, gue belum nemu peribahasa atau nemu pantun dan lain, gue belum nemu. Jadi buat kalian sehat-sehat ya kan. Oke, see you in the next video. Itu doang sih yang bisa gue katakan sih. Oke, bye bye.